Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa pada hari Jumat, kita sebelum membuka sesi tanya jawab, kita melihat apa makna kata per kata atau makna dari ayat-ayat yang dibacakan oleh imam dalam salat subuh. Pada salat subuh tadi kita mendengarkan bersama ayat-ayat dalam surat Ar-Rahman, mulai dari ayat 46 sampai terakhir. Di situ penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang tingkatan penghuni surga. Tingkatan penghuni surga. Tingkat yang pertama itu yang tertinggi, dan bagian yang kedua itu di bawahnya. Allah Subhanahu wa taala pada ayat 46 menjelaskan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi siapa yang takut dengan kedudukan dan kemuliaan, keagungan Allah, ia akan mendapatkan dua surga. Kemudian Allah menyatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu dengan nikmat Rabb kamu yang mana kamu berdusta, yaitu jin dan manusia. Jin dan manusia, karena tukadzibani menunjukkan ada dua pelaku yang mendustakan. Yang dimaksud dengan dua pelaku di sini adalah bangsa jin dan manusia. Maka nikmat Rabb kamu yang mana yang kamu dustakan. Jadi nikmat-nikmat yang banyak yang diceritakan oleh Allah di awal, mulai dari pencipta, mengajarkan manusia Al-Quran, mencipta manusia, mengajarkan manusia penjelasan, mencipta matahari, bulan, bintang, pohon, langit, kemudian buah-buahan, biji-bijian, bunga yang yang harum baunya, pencipta dua timur dan dua barat. Itu semua nikmat-nikmat yang diceritakan oleh Allah mulai dari awal surat. Kemudian tetap Allah lanjutkan pertanyaan kepada bangsa jin dan manusia, sekarang nikmat yang mana yang kamu dustakan? Kenapa kalian tidak mau juga patuh kepada Allah? Di akhirat nanti Allah gambarkan bagi mereka yang takut terhadap keagungan Allah, maka ia akan mendapatkan dua surga yang zawata afnan. Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan. Kemudian Allah melanjutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihi ma 'ainani tajriyan. Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Kemudian Allah berfirman fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihi ma min kulli fakihatin zawjan. Ada ayat yang ke-52. Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban muttaqiina ala furush batainuha min istabraqa wajanal jannataini dan. Pada ayat ke-54 mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal, dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
wajana al-jannataini dan dan dijelaskan pula oleh Allah dalam ayat yang lain kutufuha daniyah, buah-buahannya yang bisa dipetik dengan jarak yang sangat dekat. Dan bahkan Allah juga berfirman wa dhullilat qutufuha, dan dimudahkan mereka untuk memetik buah-buahnya. Kata para ulama tafsir, dimudahkan memetik buah-buahnya, mereka tidak perlu berusaha. Kapan mau, maka mereka tinggal mengulurkan tangan untuk memetiknya. Dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring, bila mana mereka mau. Di sini dijelaskan bahwasanya mereka sedang bersandar, bertelekan di atas permadani yang bagian dalamnya terbuat dari sutra tebal, dan mereka dalam keadaan tersebut memetik buah-buahan di surga. Ini penduduk surga yang tadi waliman khafa maqama rabbih jannatan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dan dengan nikmat Rabb kamu yang mana kamu mendustakan, kamu berdua mendustakan. Fihinna qasiratut tarfi lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Artinya mereka benar-benar ciptaan Allah untuk di surga. Dicipta oleh Allah, disediakan untuk penghuni-penghuni surga. Dan tentu bidadari-bidadari di sini adalah pasangan-pasangan penghuni surga. Kalau dia laki-laki maka pasangannya wanita, kalau dia wanita pasangannya laki-laki, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Dari ayat ini tidak pernah disentuh oleh sebelumnya oleh jin dan manusia, menunjukkan adanya kejadian itu. Kemungkinan bisa terjadi hubungan badan antara jin dengan manusia, karena Allah Subhanahu wa taala menafikan itu. Allah menafikan untuk bidadari yang disediakan oleh Allah di dalam surga tidak pernah disentuh oleh manusia, maksudnya tidak pernah dinikmati oleh siapapun sebelumnya, baik itu dari bangsa manusia maupun dari bangsa jin. Kemudian lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bidadari tersebut ka'annahunnal yaqut wal marjan. Pada ayat 58, seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan, permata yang indah, berkilau. Seperti itulah kecantikan manusia-manusia yang disediakan oleh Allah untuk calon-calon penghuni surga. Pasangan-pasangan penghuni surga yang dicipta oleh Allah dalam surga. Mereka bagaikan mutiara, yakut dan marjan. Kemudian Allah mengatakan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Pada ayat yang ke-60, tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Maksudnya untuk mendapatkan itu semua adalah kebaikan. Kita harus berbuat baik, kita harus menjadi orang yang baik, kita harus baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan semua kebaikan yang diberitakan oleh Allah. Kalau kita hanya berpangku tangan dan tidak ingin mempersiapkan bekal untuk mencarinya, maka tidak akan mungkin dapat. Ini sudah hukum manusia, sudah hukum manusiawi. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh dan bermalas-malasan, maka kita tidak akan mendapatkannya. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Balasan yang baik akan didapatkan dengan perbuatan yang baik. Balasan yang baik ini kenyataan yang harus kita yakini, kita sadari dari sekarang ini, bahwasanya untuk mendapatkan kebaikan di akhirat tidak akan mungkin kita dapatkan dengan cara berbuat tidak baik, dengan cara bermalas-malasan berbuat baik. Setelah itu Allah berfirman fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan nikmat Rabb kamu yang manakah kamu dustakan wahai manusia dan jin. Ini bagian yang pertama. Ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan sebagian dari surga, kenikmatan di dalam surga. Kemudian Allah menceritakan di bawahnya wa min dunihima jannatan, ayat 62. Dan selain dari dua sungai itu ada dua surga lagi. Selain dari dua surga tadi ada dua surga lagi
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mudhammatan 64. Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya. Kemudian pada ayat 66, fihi ma 'ainani nadhakhatan, di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar sebagaimana dua surga sebelumnya. Kemudian fihi ma fakihatu wa nakhlu wa rumman, pada ayat 68, dalam kedua surga yang kedua ini, bagian yang kedua, ada buah-buahan kurma dan delima. Berarti ada kurma, ada delima di surga. Kita yakin ada kurma, ada delima di dalam surga dan buah-buahan yang lain sebagaimana yang diberitakan oleh Allah di sini. Tetapi ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, kullama ruziku minha min thamaratir rizqan lakum, ketika setiap kali mereka diberi dari tanaman-tanaman di dalam surga, mereka mengatakan, Allah SWT mengatakan wa utubihi mutasyabiha. Di surga itu mereka dibawakan, diperlihatkan buah-buahan yang seperti yang mereka dapatkan, nampak bentuknya, namanya seperti yang ada di surga, seperti yang ada di dunia. Jadi seperti sekarang ini nama ada kurma, ada delima, ada buah-buahan yang lain. Tetapi Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat yang tadi mengatakan laisa fil jannati mimma fid dunya illal asma. Tidaklah persamaan antara apa yang ada di surga dengan apa yang ada di dunia kecuali hanya persamaan pada nama. Persamaan pada nama untuk mendekatkan pemahamannya kepada manusia. Kalau seandainya Allah berbicara tentang surga bukan dengan hal-hal yang diketahui di dunia, maka tidak mungkin tertarik manusia. Tapi diceritakan bagaimana tadi bagi orang-orang di dunia ini memang menyukai lawan jenisnya, maka diceritakan oleh Allah di dalam surga, dari buah-buahan, dari makanan-makanan, dari daging, dari minuman, dengan nama-nama yang sama, tetapi tentu hakikatnya berbeda. Tidak akan mungkin sama kurma di surga dengan kurma di dunia. Begitu juga tidak akan sama delima di surga dengan delima di dunia. Anggur yang juga diceritakan oleh Allah dalam surga dan bahkan dipertontonkan oleh Allah kepada Nabi ketika salat istisqa, salat kusuf, salat gerhana, dengan bacaan yang panjang Allah memperlihatkan kepada Nabi yang sedang membaca bacaan yang panjang tersebut surga dan neraka dipertontonkan oleh Allah, dan Allah Maha Kuasa. Maka kata Nabi SAW setelah ditanya oleh para sahabat alasan kenapa Nabi dalam sholat itu maju dan mengulurkan tangannya, kemudian dia mundur ke belakang dalam sholat tersebut, Nabi SAW ketika ditanya pertanyaan yang pertama menjawab, sesungguhnya saya diperlihatkan oleh Allah buah-buahan di surga, buah-buahan di surga, dan saya saking jelas tampak oleh Nabi dan dekat dengan dia berkeinginan untuk mengambilnya, memetik walau satu tangkai saja dari buah surga, dari buah-buahan di surga. Lalu kata Nabi SAW, Allah tidak mengizinkan. Bila mana Allah mengizinkan saya, hadis dalam Sahih Muslim, bila mana Allah tidak mengizinkan saya, maka kalian akan tetap menikmati satu tangkai buahan di surga itu sampai hari kiamat. Ini sudah tidak mungkin bisa disamakan antara buahan di surga dengan buahan di dunia. Di sini fihi ma fakihatun wa nakhlun wa rumman, di dalam surga yang bagian kedua, dua surga yang bagian kedua itu ada di dalamnya buah-buahan kurma dan delima. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dengan nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan wahai manusia dan jin?
fihinna khairatun hisan. Di dalam semua surga itu, dari yang dua pertama dengan dua yang kedua, itu ada semua kebaikan dan fihinna khairatun hisan. Di sini artikan di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita. Bidadari-bidadari, khairat, hisan dan jelita. Pasangan-pasangan dari penduduk surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Hurum maqsuratun fil khiyam." Yaitu bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah. Artinya mereka dipingit. Tidak ada yang menikmati walau dengan cara melihatnya saja sebelumnya. Diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk suami-suami mereka atau istri-istri mereka di surga. Memang diperuntukkan untuk mereka, dicipta oleh Allah untuk mereka. Atau bila mana itu adalah wanita-wanita, maka wanita-wanita di dunia yang salihah, yang tidak punya pasangan di dunia, maka mereka dicipta oleh Allah lebih jelita daripada bidadari-bidadari di surga. Dan mereka dipasangkan dengan pasangan-pasangan yang sebanding dengan pasangan laki-laki di dunia di dalam surga. Fihinna khairatun hisan, hurum maqsuratun fil khiyam. Makanya wanita semakin berada di rumah semakin indah, semakin terbungkus dan tidak dinikmati oleh siapapun juga, semakin jelita, bagaikan mutiara yang berada di dalam batu karang, di dalam apa namanya? Kerang, di dalam kerang yang tersimpan dan tidak bisa orang satu pun yang menjamahnya. Dan ini yang paling berharga dari mutiara. Mendapatkannya sangat sulit, harus membuka dulu, harus menunggu terbukanya rumah kerang ini baru bisa didapatkan atau dibuka dengan cara paksa. Begitulah keindahan seorang wanita dalam Islam. Dan ini kecantikan wanita di bidadari di surga disebutkan oleh Allah, maqsuratun fil khiyam. Mereka berada hanya di dalam tenda-tenda dan di dalam kemah-kemah dan sebagai penikmat dari pasangan-pasangan mereka. Kemudian lam yatumithunna insun qablahum walajan. Tidak pernah disentuh sebelumnya oleh sebelum pasangan mereka di surga oleh manusia dan juga oleh bangsa jin. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan. Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Ini yang diceritakan oleh Allah di dalam surga. Bagaimana penghuni surga itu menikmati segala apa yang telah disediakan oleh Allah di dalamnya. Ini sebagian dari keindahan, kenikmatan, kemewahan, kebahagiaan penghuni-penghuni surga diceritakan oleh Allah dengan mengungkapkan kata-kata yang mudah dipahami, yang kita sendiri mengetahuinya. Tidak keindahan-keindahan di dunia ini seperti itu pula lah. Disesuaikan cerita tentang surga itu dengan keindahan di dunia. Seperti biasanya keindahan adanya sungai-sungai yang mengalir di taman-taman, itu diceritakan oleh Allah tentang surga. Istana-istana yang megah, yang permadani-permadani, dipan-dipan, cangkir-cangkir, buah-buahan, makanan-makanan, semuanya disesuaikan dengan kenikmatan yang diketahui oleh manusia di dunia. Itu yang diceritakan oleh Allah tentang surga. Tetapi memang yang membedakan adalah keyakinan, keimanan kita tentang apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat-ayat yang dibaca pada rakaat yang pertama, yaitu cerita Allah tentang keadaan di surga Allah Subhanahu wa taala. Pada rakaat yang kedua, di situ ada pembagian
setelah panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman untuk bertaubat selalu kepada Allah, untuk mendapatkan surga yang seperti tadi digambarkan oleh Allah, kita tidak akan mungkin mengejarnya kecuali dengan rahmat dan keutamaan dari Allah, keberkahan dari Allah, taufik dari Allah, kemudahan dari Allah. Tidak akan mungkin kita membanggakan amalan kita di hadapan Allah. Tidak akan mungkin kita membanggakan salat saya sudah bersedekah, sudah berinfak ratusan miliar, atau saya sudah salat, sudah berpuasa ribuan hari, sudah membaca kitab, sudah mengisi kajian, sudah membuat banyak orang mendapatkan petunjuk, ratusan orang bahkan ribuan orang dengan saya mendapatkan petunjuk. Tidak akan mungkin kita banggakan itu semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena yang diperdagangkan oleh Allah sangat mahal. Surga yang tadi Allah ceritakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ajak kita untuk selalu bertobat. Tubu ilallah taubatan nasuha. Kekurangan-kekurangan, kelalaian-kelalaian yang pasti akan selalu mengiringi kita, kita harus bersihkan dengan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Dengan taubat itu Allah akan mengampuni semua keburukan-keburukan dan kejahatan-kejahatanmu. Wa yudkhilakum jannat. Jadi masuk surga itu setelah dibersihkan oleh Allah. Pembersihan kita dari segala kesalahan itu dengan cara bertobat yang pertama di dunia, kemudian dengan cara diampuni oleh Allah ketika kita tidak sempat bertobat di dunia, kemudian Allah kehendaki kita termasuk orang-orang yang diampuni nanti di akhirat. Kemudian juga proses pembersihan dosa yang terakhir adalah dibakar di neraka dari orang-orang yang beriman. Hanya 3 itu caranya. Kalau kita tidak bertobat di dunia ini dan jauh dari keinginan untuk meminta ampun kepada Allah, maka hanya tersisa 2 lagi, dan itu di akhirat. Yang kedua adalah kesempatan yang sempit diberikan oleh Allah untuk mengampuni sebagian yang orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni bagi mereka yang tidak bertobat di dunia selain dari dosa-dosa syirik. Selain dari dosa-dosa syirik ada kesempatan untuk diampuni oleh Allah, tetapi hanya kecil. Liman yasha, bagi mereka yang dikehendaki Allah. Dan kehendak Allah ini tidak disebarluaskan. Si fulan nanti akan saya ampuni, si fulan enggak. Enggak ada jaminan untuk kita termasuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, pembersihan dari dosa ini adalah neraka, api neraka. Dibersihkan, sehingga setelah dibersihkan oleh api neraka barulah Allah masukkan ke surga. Tetapi sebelum 2 yang terakhir itu di akhirat menemui kita, atau sarana yang kita lalui, maka sebelumnya kita diperintah oleh Allah untuk bertobat. Tubu ilallah, taubat yang sebenarnya. Taubat yang sebenarnya adalah penyesalan, pengakuan kepada Allah dari dosa-dosa yang kita kerjakan, kemudian meninggalkan dosa tersebut, upaya keras untuk meninggalkan dosa, kemudian berazam untuk tidak kembali, meninggalkan dosa yang sebelumnya didahului oleh penyesalan tentunya, karena orang yang tidak menyesal tidak mungkin meninggalkan. Ada penyesalan dalam hati, membakar dada, sempit jiwa, hidup dalam keadaan seakan-akan hidup dihimpit, ditimpa oleh benda yang sangat berat sehingga dia sempit, dia merasa bahagia. Ini dorongan-dorongan penyesalan terhadap dosa, kemudian baru bertekad atau berazam kuat untuk tidak berbuat dosa itu lagi, atau meninggalkan dosa yang pertama. Yang kedua, ditinggalkan dosa yang menyebabkan hati itu sempit, kemudian berazam untuk tidak kembali. Inilah taubat nasuha. Bila mana berkaitan dosa itu dengan manusia lain, maka kita harus meminta maaf, penghalalan sebelum dosa itu
menjadi sebuah hutang yang harus kita lunasi di akhirat. Dan kita tidak bawa pembayar hutang selain dari amalan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Maka siapapun orang yang kita merasa telah menyakitinya dengan kata-kata, dengan mengambil dan merampas hartanya, menyakiti tubuhnya, apapun juga, kita harus meminta maaf sebelum hutang piutang itu dibayar dengan amalan kita yang mungkin kita butuhkan, dan tentu kita butuhkan nanti di akhirat. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, ini juga tentang surga diceritakan oleh Allah. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah, pada hari ketika Allah tidak menyengsarakan nabinya dan orang-orang yang beriman dengannya. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat dijamin oleh Allah untuk dibahagiakan, disejahterakan, diberi kehidupan yang indah. Bantahan terhadap orang-orang Syiah Rafidhah yang mengatakan para sahabat Nabi murtad, kufar, apalagi Abu Bakar dan Umar dan dua orang anak mereka, Aisyah dan Hafsah, kedua istri Nabi atau dua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian Allah ceritakan pada ayat yang ke-10, 11, 12 yang terakhir tentang 3 tipe wanita di dunia. Yang pertama, wanita kafir, berada di bawah ayoman para nabi, di bawah orang saleh, merupakan istri dari dua orang yang saleh. Allah perumpamakan bahwasanya hidayah ini tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, dua suami mereka adalah Nabi Allah. Nabi Nuh ulul azmi minar rusul, dan Nabi Lut Nabi yang mulia, dan mereka tidak mampu untuk memberikan hidayah kepada kedua istrinya. Bukan berarti istri mereka adalah wanita serong, berbuat serong, berselingkuh, bukan. Tetapi kufar, tidak beriman kepada suami mereka. Mereka tetap seorang wanita yang baik-baik, yang menjaga kesuciannya, tetapi mereka tidak beriman. Ini yang dimaksud. Seorang nabi tidak akan menikahi wanita jahat, wanita asusila, wanita yang menjajakan diri mereka. Wanita yang baik-baik dalam penilaian manusia, yang menjaga kesucian mereka, tetapi tidak ada kekotoran selain yang lebih besar daripada kekufuran. Kemudian Allah perumpamakan wanita yang lain, yaitu wanita yang salihah berada di bawah suami yang kafir dan bahkan pemimpin kekufuran, Fir'aun. Allah perumpamakan tentang ini. Dan Allah perumpamakan Maryam ibnati Imran yang menjaga kesuciannya, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Jadi kebaikan wanita, kesucian wanita, kemuliaan wanita terdapat pada bagaimana dia menjaga kesuciannya, kemuliaan dan kehormatannya. Fanafakhna fihi min ruhina, maka kami tiupkan ke dalamnya sebagian dari ruh kami. Itu ruh yang dicipta oleh Allah, dan dinisbatkan ruh kepada Allah di sini karena mulianya ruh Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana diceritakan oleh Allah dalam ayat yang lain. 3 tipe manusia. Yang satu yang berada di bawah di bawah asuhan dan kepemimpinan 2 orang manusia yang soleh di muka bumi ini, dan yang satu lagi di bawah kepemimpinan laki-laki suami yang paling kufur di dunia ini. Tetapi itulah keimanan, itulah akidah, hidayah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Kemudian yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Maksudnya seperti matinya Fir'aun, dikeluarkan dari sana siapa? Dari rumahnya istrinya yang salihah,
wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah keluarkan, munculkan yang mati dari yang hidup. Di antara penafsirannya adalah orang yang saleh, wanita-wanita salihah di bawah kepemimpinan wanita-wanita kafir di bawah kepemimpinan orang-orang yang beriman seperti istri Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi wassalam. Sementara Maryam dijaga oleh Allah, dipelihara karena kesuciannya, dan dia adalah ibunda Nabi Isa alaihi salam. Itulah perumpamaan tiga wanita yang di dunia ini, dan tentu kita mengingatkan kaum muslimat, wanita-wanita muslimah, untuk mencontoh wanita-wanita yang telah ada dan diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, seperti istrinya Fir'aun, seperti Maryam ibnatu Imran yang menjaga kesuciannya, menjaga diri dan kehormatannya. Maka semakin terjaga oleh wanita itu kesucian, kemuliaan, harga diri, kehormatannya di dalam Islam, di bawah naungan Islam, maka semakin mulia wanita itu di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmatin Allah, makna dari sebagian ayat yang telah dibacakan tadi dalam 2 rakaat subuh. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita. Wallahu taala alam. Dan kita buka waktu tanya jawab. Langsung bidadari. Bidadari yang diceritakan dalam surat Ar-Rahman, apakah artinya bisa perempuan atau juga laki-laki? Tadi saya sudah jelaskan. Ya. Di situ diceritakan tentang perempuan, tetapi tentu untuk laki-laki pun demikian. Untuk pasangan-pasangan wanita salihah di dunia tentu akan diberikan pasangan yang sesuai dengan gambaran untuk pasangan laki-laki di dunia yang saleh yang diceritakan oleh Allah. Para ulama berupaya untuk menjawab kenapa tidak ada itu dalam Al-Quran. Kata sebagian mereka bahwasanya memang wanita ini sifatnya pemalu. Apalagi kalau diceritakan tentang keindahan, kegantengan, ketampanan laki-laki, tentu dia akan malu diceritakan dalam Al-Quran. Maka dikiaskan saja, sebagaimana laki-laki mendapatkan seperti itu di akhirat, di surga, maka perempuan pun akan mendapatkan hal yang sama. Wallahu ta'ala alam. Mana yang lebih utama, menyegerakan untuk menguburkan jenazah yang meninggal malam hari, atau ditunggu hari esok agar lebih banyak jemaahnya, atau menanti keluarganya? Nabi SAW mengharapkan untuk dimundurkan sampai siang hari, bila memang membutuhkan atau berharap bisa ada yang menyolatkan lebih banyak lagi daripada di malam hari. Dan tentu banyak sarana sekarang ini untuk menghadirkan orang untuk bisa mendapatkan keutamaan qiran ketika menyolatkan jenazah. Jadi tidak mengapa bila mana meninggalnya di malam hari untuk ditangguhkan penguburannya sampai diketahui oleh orang banyak, agar mereka mendapatkan keberkahan dan kemuliaan melayatnya dan menyolatkannya serta mengantarnya ke kuburan. Wallahu a'lam. Apakah syarat sah salat mayat harus 40 orang minimal? Tidak ada pembicaraan kita tentang itu, cuma keutamaan. Seperti yang tadi yang telah kita pelajari, ada 2 bab. Yang pertama bilangan 40, yang satu lagi berapa? 100. Keutamaan jumlah yang banyak. Syaratnya tidak ada. Berarti kalau seandainya tidak sampai 40 tidak boleh disolatkan? Nah, tidak ada. Jadi hanya menjelaskan tentang keutamaan jumlah yang banyak ketika jenazah disolatkan. Bolehkah solat 5 waktu di musalla yang berada di tanah pekuburan? Membuat musalla di tanah pekuburan ini tidak
sesuai dengan tuntunan Nabi, tidak sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Untuk apa dibuat musalla di pemakaman, di pekuburan? Karena pemakaman bukan tempat sholat, bukan untuk tempat sholat, kecuali bila mana tidak ada lagi tempat untuk membangun musalla, kecuali ada lahan dekat dengan kuburan, tidak ada masalah. Tetapi kalau menyengaja untuk membuat tempat sholat, bangunan musalla di kuburan, maka ini bertentangan dengan perkara yang paling utama dalam syariat. Dan juga ada pelanggaran terhadap makna hadis Nabi SAW, bahwasanya kuburan itu bukan tempat salat. Semua bumi ini adalah tempat salat dan sebagai alat untuk berwudu, illal maqbarah wal hammam, kecuali pekuburan dan WC, tempat buang hajat. Ini kata Nabi SAW. Maka bila mana musalla ini dinamakan musalla, dan mungkin bangunan untuk orang-orang yang mengantarkan jenazah atau orang-orang yang berziarah, maka untuk tidak difungsikan sebagai tempat salat lebih baik. Untuk tidak difungsikan sebagai tempat salat lebih baik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap seorang imam ketika salat berjamaah cuma berdua, kemudian ada jamaah datang ikut bergabung sejajar dengan imam? Apakah imam boleh maju atau memberi isyarat makmum untuk mundur? Kedua-duanya bisa dilakukan. Yang penting bagaimana cara dia untuk berada di hadapan mereka berdua. Mungkin dengan maju mereka, daripada menyuruh mereka mundur berdua, mending dia maju sendiri dengan memposisikan dirinya di depan mereka berdua, atau mengarahkan mereka untuk ke belakang, mundur. Cara yang paling kecil mafsadahnya dan maslahat bisa kita dapatkan, ini yang perlu dilakukan. Yang penting tujuannya adalah bagaimana imam berada di hadapan dua orang yang tadi sudah menjadi makmum dari imam ini. Awalnya mereka berdua makmum dengan imam, kemudian datang satu orang lagi, tetapi dia tidak berada di depan tapi menyambung. Dia tegak di samping kiri makmum di samping kanan makmum yang tadi. Maka imam boleh bergerak maju ke depan, atau yang dilakukan oleh Nabi adalah menyuruh mereka ke belakang. Menyuruh mereka ke belakang seperti yang terjadi pada masa Nabi SAW. Ketika ada dua orang yang sholat, yang satu samping kiri, yang satu samping kanannya, maka Nabi SAW arahkan mereka untuk mundur dan berada di belakang Nabi SAW. Wabillahi taufiq. Pertanyaan terakhir, bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, dari mana asalnya niat usolli dan nawaitu yang ada di Indonesia yang telah menyesatkan banyak manusia? Tidak menyesatkan, bukan menyesatkan. Ini yang perlu kita jaga, lafaz yang seperti ini. Ya, ini kalau bukan tidak ada dasar yang mereka pelajari di buku-buku yang ada, tak akan mungkin muncul. Saya juga tidak tahu dari mana bermulanya melafazkan niat dalam ibadah. Tidak tahu kapan bermula, tetapi ini sudah menjadi satu hal yang dianggap sebagai ibadah sekarang ini oleh sebagian kaum muslimin, mungkin sebagian besar kaum muslimin. Yang perlu kita lakukan adalah menjelaskan bagaimana tata cara solatnya Nabi SAW, terutama solat 5 waktu. Tidak akan mungkin para sahabat tidak diberitahu oleh Nabi tata cara sebelum solat. Ya, sedangkan bagaimana mengangkat tangan, di mana diletakkan tangan, ini sudah diajarkan oleh Nabi. Apa yang dibaca setelah takbiratul ihram diajarkan oleh Nabi. Tidak akan mungkin hal yang seperti ini bila mana memang ada tuntunannya dari Nabi yang disembunyikan oleh Nabi dan disembunyikan oleh para sahabatnya. Kapan bermulanya saya tidak tahu, tetapi ini kalaupun ada, tidaklah membuat ibadah yang dilakukan oleh mereka yang melafazkan ini batal. Tidak akan membatalkan ibadahnya. Dan tentu kembali pula kepada minimnya
atau lemahnya pengetahuan kaum muslimin terhadap sunnah Nabi dalam beribadah. Makanya kita harus menyebarkan bagaimana tuntunan yang sebenarnya. Nabi SAW mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Shallu kama ra'aitumuni usalli. Lakukanlah salat seperti kalian melihat saya melakukan salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama sudah berperan banyak untuk menjelaskan dan menyebarkan tuntunan Rasulullah SAW dalam melakukan aktivitas ibadah dalam agama kita, termasuk dalam salat, puasa dan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kaum muslimin ke jalan yang benar, dengan cara yang benar, dengan ilmu yang benar, dan semoga mereka dipersatukan oleh Allah di atas akidah, di atas iman, di atas ibadah, di atas ketaatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan mereka dari kekufuran, kesyirikan dan bahaya-bahaya yang lain di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.